Refly Harun, idola baru para kadal gurun. Ditulis oleh Pancaha. Refly Harun dicopot dari posisinya sebagai Komisaris Utama PT Pelindo I, Senin 20 April 2020. Refly tidak sendirian sebab 3 orang komisaris lain juga diganti oleh muka baru. Refreshing, itu istilahnya. Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang membawai PT Pelindo I tentu punya hak untuk merombak pejabat-pejabat di jajarannya, termasuk Pelindo. Apalagi di masa pandemi seperti saat ini, Erick Thohir tampak sangat gigih memerangi COVID-19 ini dengan melibatkan kementerian yang dia pimpin. Wajar saja jika sosok yang berada di balik suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018 ini menginginkan supaya semua pejabat di lingkungan BUMN berperan secara aktif melawan COVID-19. Dan dapat dimaklumi apabila Erick Thohir merasa berang dan dongkol jika ada oknum justru lebih sibuk sebagai YouTubers yang konten-kontennya tidak ada kaitannya pula dengan penanganan COVID-19. Entahlah ada kaitannya dengan statement yang dikemukakan oleh staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga kepada wartawan Senin 20 April. Ada 4 komisaris yang diganti, jadi itu refreshing aja. Artinya perlu refreshing di Pelindo sehingga kita ganti 4 orang. Jadi dengan refreshing ini mudah-mudahan membuat Pelindo I juga akan semakin bergairah kinerjanya dan bisa menghadapi corona juga. Masuk akal. Sekarang ini seluruh komponen bangsa khususnya para pejabat mau tidak mau dituntut untuk turut berjuang menuntaskan kasus COVID-19 ini. Penyebaran wabah ini sudah sedemikian rupa, tidak ada waktu untuk berleha-leha. Setiap orang dituntut peran serta supaya aktif, khususnya para pejabat negara. Maka kalau malah sibuk bermain TikTok atau ber-YouTube, mending diistirahatkan saja dulu supaya oknum-oknum itu lebih fokus dengan mainan barunya sebagai YouTubers. Penulis juga selama ini tidak pernah tahu bahwa seorang Refly Harun ternyata punya kerja sambilan sebagai Komisaris Utama di Pelindo I. Sebab beliau ini kan dikenal sebagai seorang ahli hukum, pakar hukum tata negara, dan juga pengamat politik Indonesia. Kok bisa nyasar sebagai Komisaris Utama Pelindo? Oh, ternyata dia diangkat di masa Menteri BUMN Rini Sumarno. Dan kalau sekarang diganti oleh menteri yang baru, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dong. Wajar saja itu, malah menjadi terkesan kurang wajar jika Refly melayangkan dugaannya bahwa pencopotan ini karena dirinya kritis terhadap pemerintah. Akhir-akhir ini Refly Harun memang sering tampil agak beda. Jika dulu beliau terasa betul sebagai pendukung pemerintah Jokowi, semakin hari nuansa itu sudah agak memudar. Apakah hal ini dikarenakan penyakit klasik, sakit hati karena tidak mendapatkan kue dari pemerintah? Kurang tepat juga, sebab toh masih duduk manis di Komisariat Pelindo I, bukan? Di sela kesibukannya sebagai akademisi dan komisaris di jajaran BUMN, Refly Harun tidak mau ketinggalan dengan banyak orang yang mengisi waktu luang dengan menjadi YouTuber. Kontennya pastilah tidak jauh dari ilmunya sebagai pakar hukum tata negara dan pengamat politik. Masuk akal, sebab akan menjadi agak aneh apabila dia membahas soal pelabuhan. Sekalipun dia itu Komisaris Pelindo I, memang lebih bernas kalau dia membahas ilmu-ilmu hukum dan politik sebagai pembelajaran ke masyarakat luas. Dan respon pemirsa pun sangat baik, sebab kebanyakan netizen memuji acaranya itu sebagai wahana yang mencerdaskan. Tetapi menjadi agak sumir karena dalam beberapa konten dia terkesan menjadi oposan terhadap pemerintah. Misalnya dalam tayangan yang diberi judul "Mau Anies, Ganjar, Ahok, Ridwan Kamil jadi Capres 2024, gini loh caranya." Dalam acara itu dia antara lain mengecam atau mengkritik tata cara pencalonan presiden berdasarkan ambang batas atau presidential threshold.
hasil pemilu periode sebelumnya, sebab ini nyata-nyata bertentangan dengan hukum tata negara dan konstitusi, khususnya Undang-Undang 1945 Pasal 6 Ayat 2. Refli mengingatkan pula bahwa sejak dulu dirinya bersama komponen society, orang-orang waras lainnya tidak henti mengkritik ketentuan ini. Undang-Undang 1945 Pasal 6 Ayat 2 sendiri berbunyi seperti ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu pemilihan umum. Berpatokan pada ayat inilah, Refli berpendapat bahwa parpol peserta pemilulah yang harus mengajukan calon presiden atau wakil presiden, bukan berdasarkan perolehan suara parpol pada pemilu periode sebelumnya. Sepakat dengan Bung Refli, dan sejauh ini dapat dimengerti mengapa Bung Refli Harun dari dulu gigih mengkritik praktik-praktik yang sebenarnya menyimpang dari Undang-Undang 1945 ini. Sebab untuk apa kita mempelajari ilmu hukum sampai jenjang paling tinggi apabila ternyata tidak diimplementasikan dalam praktik bertata negara? Selanjutnya, bukan hanya praktik menyimpang itu yang dikecam habis oleh Refli, namun juga MK dan pemerintah. Sikap yang terkesan bertentangan dengan pemerintah yang sedang berkuasa ini pun disambut gegap gempita oleh netizen yang mendukung capres lain. Puja-puji pun mengalir ke Refli Harun, dan sebaliknya komentator semakin bersemangat mengolok-olok pemerintah. Sebagian besar menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan. Apalagi dalam topik yang lain, Refli juga membahas tentang isu panas mengenai keberadaan Harun Masiku. Sanjungan dan puja-puji netizen yang rata-rata pembenci pemerintah Jokowi pun semakin membahana. Singkatnya, Refli Harun telah menjadi idola baru, pahlawan baru bagi kadrun. Bergabungnya ahli hukum tata negara ini seperti membuat kekuatan mereka semakin dahsyat membenci pemerintah dan jajarannya. Bagus-bagus saja jika Refli Harun ingin menuntut keadilan sesuai pasal 6A ayat 2 itu. Tetapi akan lebih baik jika Refli juga getol menuntut keadilan menurut pasal-pasal yang lain juga. Semisal pasal 29 tentang kebebasan beragama. Sudah bukan cerita baru banyak yang menyimpang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Tapi janganlah upaya menegakkan keadilan itu dilakukan secara tendensius. Ditulis oleh Pancahari.